Ibu semua sehat? Puji Tuhan. Sehat luar biasa ya. Memang kita harus mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu pernah mendengar lagu Stinky nggak? Mungkin nggak? Lagu itu pernah heboh tahun 97. Waktu itu saya lagi KKN saya di Bengkulu Selatan. Lagu itu heboh sekali dan bahasa sekarangnya itu viral. Tahu Bapak Ibu lagu itu? Kalau Bapak Ibu tahu, fix udah tua berarti. Lagu itu judulnya Mungkinkah, ya, tentang sepasang kekasih yang berpisah, betul ya? Pernah antar kekasihnya pergi? Pernah nggak antar ke bandara gitu, terus janji akan kembali? Atau pernah ngantar kekasih tapi nggak balik-balik? Kayak Bang Toyib gitu ya, dia pergi tapi nggak kembali gitu. Tapi kita di sini bukan membahas lagu. Mari kita membaca firman Tuhan dulu ya. Kita buka Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Sudah dapat? Oke. Sebab itu ia berfirman, setelah ia naik ke tempat yang tinggi, ia memimpin banyak tawanan dan memberikan anugerah-anugerah kepada manusia. Ia telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi dari segala langit untuk memenuhi segala sesuatu. Efesus 4 ini, Bapak Ibu, dia sebenarnya berbicara tentang kesatuan gereja ya. Efesus 4 adalah berbicara tentang kesatuan gereja. Jadi Paulus di sini menekankan kesatuan gereja dan kehidupan yang layak bagi panggilan orang percaya. Paulus menekankan bahwa ada keberagaman, tetapi satu Tuhan, satu roh, satu tubuh. Ya, kalau kita baca di 4 ayat 1 sampai 6, dia menjelaskan itu semua. Kemudian ayat 7 dia bilang, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi masing-masing kita ini diberi kasih karunia, diberi karunia gitu ya. Kemudian ayat 8 sampai 10 ini adalah penjelasan yang menghubungkan pemberian karunia itu dengan karya Kristus. Dia menghubungkan pemberian karunia itu dengan karya Kristus. Karya Kristus apa? Karya Kristus adalah kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya. Apa sih artinya itu ya? Ia naik ke tempat tinggi. Kalau kita baca di ayat 8, itu artinya Yesus naik ke surga. Dia naik ke surga. Ia membawa tawanan-tawanan. Apa maksudnya ini? Membawa tawanan. Bapak Ibu, kalau zaman dulu orang menang perang ya, panglimanya itu dia mengikat tawanan. Mereka berarak-arak, bersorak-sorai, tawanannya itu di bawah. Itu tanda kemenangan. Tawanan yang dimaksud di sini adalah Yesus telah mengalahkan maut, dosa, dan kuasa gelap. Dan diartikan juga Yesus membawa tawanan-tawanan. Itu orang yang telah ditebus dari perbudakan dosa, dari perbudakan setan. Orang-orang itu ditawan, artinya dimiliki, direbut oleh Kristus. Kita lah itu. Ya. Ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Apa maksudnya? Maksudnya Kristus yang telah naik itu memberikan karunia
kepada anak-anak yang dikasihi. Bapak Ibu coba cek, karunia apa yang Tuhan kasih sama kita? Minimal ada satu yang Tuhan kasih karunia. Kalau di ayat 11 di situ ada pengajar, karunia nabi, penginjil, dan lain-lain. Ada rasul juga. Jangan-jangan di sini ada nabi di ruangan ini. Jangan-jangan di sini ada pengajar-pengajar. Kita semua diberi minimal satu karunia. Coba cek. Ada orang mengatakan, saya karunia menikmati aja lah. Siapa di sini ada karunia menikmati? Tahu karunia menikmati ya? Pokoknya menikmati aja. Pas nggak ada uang, ada yang ngajak makan. Pas mau liburan, ada duit beli tiket. Pas-pasan karunianya. Karunia menikmati itu sebenarnya karunia bersukacita dalam segala hal. Itu ada Bapak Ibu. Boleh dilihat di Pengkhotbah 3 ayat 13. Itu pemberian Allah. Tetapi itu hanya bagi orang yang mau melayani Tuhan. Bukan orang yang malas-malasan dapat karunia, tapi dia jerih payahnya. Di khotbah itu ditulis, karena jerih payahnya Tuhan memberikan. Pengkhotbah 3 ayat 13 gitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu, kita lanjut lagi ayat 9 sampai 10. Ada turun dan naik di situ ya. Apa artinya itu? Yesus turun artinya Dia yang adalah Allah mengambil rupa seorang manusia, mengosongkan dirinya, turun ke bawah katanya. Berarti Dia turun ke paling ekstrim, yaitu kematian dan dikuburkan. Setelah Dia mengosongkan diri. Bapak Ibu tahu arti mengosongkan diri ya? Apakah mengosongkan diri itu bersemedi, itu kosong? Mengosongkan diri itu contohnya seperti ini. Ada pernah seorang direktur utama Indosat. Direktur utama ini namanya Jonathan Parapak, orang Toraja ya. Jonathan Parapak ini seorang direktur yang sangat dihormati BUMN nulis saat itu ya, dan sangat kaya. Tetapi dia ketika di gereja disuruh ngambil persembahan, dia mau. Seorang direktur utama dia ngantar durung-durung di gereja, padahal dia sangat dihormati. Itu artinya mengosongkan diri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau disuruh antar persembahan janganlah tolak, ya, karena di hadapan Tuhan itu semua sama. Dan Yesus juga katanya naik jauh lebih tinggi dari semua langit. Apa artinya itu? Ada kenaikan dan peninggian Kristus di atas segala hal. Ia duduk di sebelah kanan Allah dan memerintah sebagai Raja. Saya dulu bingung apa artinya duduk sebelah kanan. Apakah ada kursi, ada Allah di tengah, sebelah kanan dia gitu? Bukan. Duduk sebelah kanan Allah. Kalau zaman dulu di Timur Tengah, raja-raja itu posisi sebelah kanan itu adalah posisi sangat tinggi, posisi terhormat, posisi penasehat. Mereka memerintah bersama, sangat tinggi sekali. Dan Yesus duduk di situ, artinya Dia memerintah bersama-sama dengan Allah Bapa. Setara, Dia bukan bawahan, tapi Dia setara. Berbagi kemuliaan. Jadi Yesus di situ duduk juga berarti tugasnya telah selesai. Tugas apa yang Yesus selesaikan? Karya keselamatannya. Makanya ketika Dia disalib, tetelestai, udah selesai. Itu artinya Dia ditinggikan jauh lebih tinggi dari segala. Nah sekarang bagi kita, apa arti kenaikan Kristus? Kita udah peringati kemarin. Apa sih artinya? Apakah kita hanya memperingati yang itu aja naik, dah? Gitu. Ada rahasia besar di balik kenaikan Yesus Kristus. Ada rahasia besar.
Bapak Ibu, Allah kita itu hebat luar biasa. Kenapa saya bilang hebat? Dia berbeda. Kalau Allah agama lain, kita disuruhnya mati untuk dia. Disuruh kita mati untuk dia. Allah kita, dia mati untuk kita. Artinya Yesus itu ketika naik, dia dimuliakan, Bapak Ibu. Dia dimuliakan. Apa arti kemuliaannya itu? Artinya kembali ke posisi kehormatan ilahi dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menang atas dosa dan mempersiapkan segala sesuatu bagi gerejanya. Dia kembali ke posisi ilahi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu artinya dimuliakan. Kita sering dimuliakan, tapi kita nggak tahu artinya. Arti kenaikannya juga yang terpenting adalah dia menjadi imam besar yang agung. Kalau zaman dulu di perjanjian lama, imam besar itu, imam, dia kerjanya itu sekali setahun ngurusi korban, menutup dosa ya, bukan menghapus, tapi dia menutup aja. Berkali-kali dia lakukan itu. Dia sendiri berdosa, imam. Tapi dengan kenaikan Yesus, itu tanda bahwa dia imam yang besar. Pengorbanan dia hanya sekali untuk selamanya. Hanya sekali. Nggak perlu berkali-kali lagi. Hanya sekali. Dengan dia mendapat predikat itu luar biasa Bapak. Imam besar itu apa artinya? Dia pernah mengalami yang kita rasakan, baik penderitaan, kesusahan. Jadi dia tahu yang kita rasakan. Dengan menjadi imam besar, kita bisa langsung datang kepada Allah. Gak ada lagi penghalang. Langsung. Dia pengasih dan setia karena dia pernah merasakan yang kita rasakan. Jadi Bapak Ibu kalau galau, datanglah kepada Tuhan. Karena dia tahu yang kita rasakan. Karena dia imam. Imam dan pengantara. Maksudnya apa pengantara? Pengantara itu kalau kita berdosa, Yesus menjadi pembela kita di hadapan Allah Bapa. Dia membela kita. Makanya Bapak Ibu bersyukurlah jadi orang Kristen. Gak main-main loh jadi orang Kristen itu. Kita memiliki imam, memiliki pengantara. Ketika kita berdosa, dia membela kita. Ketika kita punya keinginan, Allah Bapa langsung memperhatikan karena kita berdoa dalam nama Yesus. Nama itu penuh kuasa. Jadi kita bebas mengasih tahu apa aja sama Allah. Tidak ada penghalang lagi. Langsung. Kita juga diberi keselamatan kekal. Diberi keselamatan kekal. Karena Yesus itu ada sampai selama-lamanya. Dan dia menjamin keselamatan itu. Itu artinya pengantara Bapak Ibu. Jadi dia tahu kita lemah. Karena dia pernah merasakan lebih parah pun sampai mati kan. Kalau kita paling lemah-lemahnya ya sakit gitu ya. Gak punya duit, galau, putus cinta. Gak seberapa Bapak Ibu. Yang Yesus alami itu jauh lebih parah. Jauh. Dia mengalami sesuatu yang paling ekstrim. Kematian. Kematian yang bukan kematian biasa. Itu ya. Dan Bapak Ibu, sekarang kita hidup antara kenaikan Yesus dan kedatangannya kembali. Betul ya? Kita hidup berada di antara itu. Mari kita coba baca di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Ada yang mau baca?
Dan sangkakala Allah berdiri, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, perhatikan kata-kata di situ ya. Tuhan sendiri akan turun. Tuhan sendiri akan turun. Bukan utusan, bukan malaikat. Dia sendiri turun. Di situ juga dibilang orang percaya yang telah mati akan bangkit lebih dulu pada waktu dia datang. Kita yang masih hidup akan diubah dan diangkat. Tuhan ngasih kepastian ya di situ. Hasilnya selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kita akan selama-lamanya. Dia ngasih kepastian Yesus itu. Waktu dia datang kedua kali, dia sendiri yang turun. Orang percaya telah mati akan bangkit lebih dulu. Kita yang masih hidup akan diubah dan diangkat. Dan kita akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Luar biasa ya. Tuhan kalau berjanji pasti itu. Beda dengan kita kalau janji. Di sini nggak ada. Ada banyak teman saya. Jadi ini harapan yang pasti, bukan sekedar mimpi. Titus 2 ayat 13 menyebutnya pengharapan yang penuh bahagia. Pengharapan yang penuh bahagia. Titus bilang. Nah, ketika kita menunggu Yesus datang, apa yang harus kita lakukan? Ini menjadi pertanyaan penting. Apakah duduk-duduk aja? Apa yang harus kita lakukan? Kolose 3 ayat 1-2 bilang begini. Jika kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas. Kolose, jika kamu telah dibangkitkan oleh Kristus, carilah perkara di atas. Kata cari ini adalah perintah. Perintah, carilah. Artinya ada tegas itu, cari, kejarlah. Prioritaskan, itu maksudnya ya. Dia kuat artinya. Emang perkara di atas itu apa sih? Perkara di atas itu, Bapak Ibu, itu adalah hal-hal surgawi. Nilai-nilai kekekalan. Tentang kerajaan Allah. Karakter Kristus, itu perkara di atas. Kita disuruh cari. Sebenarnya ini rahasia kita diberkati Bapak Ibu. Kita selama ini terdistraksi, terabaikan banyak hal-hal dunia. Padahal ini rahasia. Carilah perkara di atas itu rahasia hidup kita diberkati. Makanya di Matius 3 ayat 33 ayat 6 dibilang apa? Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya ditambahkan. Ini rahasianya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sibuk ngurusi hal-hal yang gak penting di dunia. Padahal simpel perintah Allah. Carilah perkara di atas. Apa arti carilah perkara di atas? Kita harus cari nilai-nilai kekekalan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Pikirkanlah itu, bahasa aslinya itu proneo. Itu artinya, Ibu pernah ujian? Pernah besok mau ujian? Hari ini kita pasti nggak keluar rumah kan? Itu yang dimaksud. Bukan hanya pikirkan biasa, tapi mengarahkan pikiran, fokus hati, dan serius sungguh-sungguh. Itu arti pikirkan. Pikirkan. Jadi lebih kuat ya. Jadi kita siap, fokus, mengarahkan hati dan pikiran kita pada perkara di atas. Hal apa seperti itu? Memikirkan apa? Setiap hari arahkan pikiran kita pada Kristus melalui doa, firman, dan persekutuan. Terus kita evaluasi juga hidup kita. Apakah kita dalam membuat keputusan dipengaruhi oleh hal-hal dunia ini, dipengaruhi saudara, dipengaruhi teman, atau dipengaruhi Kristus? Kita harus terus evaluasi.
Kita juga harus sadar posisi kita di hadapan Allah. Kita ini anak Allah yang sudah ditebus. Jadi Tuhan ingin kita tahu diri, sadar setiap hari. Itu maksudnya, pikirkan dan carilah perkara di atas. Lawan godaan. Godaan itu banyak betul Bapak. Banyak betul. Mengenal Yesus setiap hari, menjadikan Kristus pusat kehidupan kita, dan memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus itu seperti apa sih? Berbelas kasihan, sabar, kemudian mengampuni dan rendah hati. Kita harus fokus ke itu. Dan nilai kerajaan Allah, apa itu nilai kerajaan Allah? Kebenaran, damai sejahtera, kejujuran, integritas, dan juga pemuritan, Bapak Ibu. Bekerja seolah-olah untuk Tuhan. Apapun pekerjaan kita, lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan. Walaupun di mata dunia memang apanya, cuman gitu aja kerjanya, cuman mungut sampah. Tapi kalau kita melakukan itu seolah-olah untuk Tuhan, Tuhan itu sangat senang dan diberkati pasti. Yakinlah Bapak, pasti diberkati. Yang kedua, itu yang pertama ya, berarti masih banyak ya. Yang kedua, Bapak Ibu tahu ketika ada hamba yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Yang 5 talenta di Matius 25 itu dia mengembangkannya kembali jadi tambah 5 talenta. Yang dikasih 2 talenta dia mengembangkannya kembali, nambah. Tetapi hamba yang ketiga, tuannya marah, bukan? Karena apa dia marah? Karena dia nggak berubah. Diberi 1 talenta, tetap waktu tuannya kembali tetap 1 talenta. Kesal tuannya. Kenapa dia cuma 1 talenta? Kalau kita perhatikan di Matius 25 ayat 24, dia memandang tuannya adalah tuan yang kejam, sehingga dia nggak mau kerja. Dikuburnya talenta itu dalam tanah. Aku tahu kau kejam, katanya kan, kalau kita ingat ya. Nggak berubah. Apa yang salah dengan dia? Dia salah pikirannya terhadap tuannya. Dia salah pikirannya terhadap tuannya. Jangan-jangan Bapak Ibu, keadaan kita sekarang gitu-gitu aja nggak berkembang. Kita salah memikirkan tentang Allah. Kita pikir dia hanya seorang kawan. Seorang kawan Tuhan kita suka-suka sama dia kan? Suka aku lah, ngapain kau? Kita mikir Tuhan itu kayak kawan. Kita lupa kalau dia itu Tuhan dan Raja. Memang Tuhan sahabat kita, tapi kita lupa bahwa dia Tuhan dan Raja yang kita harus takut sama dia dan hormat. Jangan-jangan kita nggak diberkati karena itu. Kayak hamba ketiga itu. Salah dia pikir tentang bosnya. Ingat, ketika Yesus datang kedua kali, dia akan nanya loh kita, apa yang kamu lakukan? Jangan sampai dia bilang nanti, aku nggak kenal sama kau. Hai kau pembuat kejahatan, itu paling mengerikan Bapak Ibu. Makanya kita sekarang harus seperti hamba yang pertama dan kedua itu. Kita diberikan talenta masing-masing. Lakukan itu. Ketika Tuhan datang, dia akan senang. Hai hambaku yang setia, katanya. Jadi Bapak Ibu, semangatlah ya jadi anak Tuhan ya. Kita harus semangat. Memang pergumulan banyak, tetapi Tuhan tahu kita mampu. Bapak Ibu kalau bisa datang ke gereja hari ini, itu bukan suatu kebetulan. Tuhan ingin kita jangan seperti hamba ketiga itu. Malas. Bangun pagi malas. Belajar sekolah minggu malas. Lebih baik tidur. Ingat loh, jangan kita seperti hamba yang ketiga. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Kita masing-masing diberi talenta. Lakukan itu dan kembangkan. Kayak konsep MLM. Ya, MLM itu kan sebenarnya nilai Kristianinya ada multiplikasi, berkembang.
Jadilah orang Kristen yang bertumbuh. Jangan tahun lalu begini, tahun sekarang begini, tahun depan begitu. Enggak berubah-ubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita harus berubah, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita harus menjadi saksi Injil. Kabarkan Injil. Mungkin Bapak Ibu, gimana caranya? Percayalah Tuhan akan kasih kemampuan. Yang keempat, kita harus hidup dalam kekudusan dan kesabaran. Bukan karena takut, tetapi karena kasih kita kepada Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan dan sabar. Sabar Bapak Ibu. Hidup ini paling lama 80 tahun ya. Itu pun kalau sehat. Sekarang umur orang cepet kali ya, teman-teman saya. Udah banyak yang lewat. Padahal umur kami 52. Yang stroke lah. Yang kemarin bunuh diri lah. Ada teman saya bunuh diri Bapak Ibu. Saya pun kaget. Bunuh diri bukan karena miskin, duitnya banyak kali. Orang Chinese dia kan. Kami semua bingung, dia menjadi distributor tunggal Wings Group di Bengkulu. Dan sangat kaya, semua di luar negeri ini udah dilewatinya semua. Kemarin kami dengar kabar dia gantung diri di grup kami ya, alumni kampus. Gantung diri karena depresi. Bayangkan orang kaya gantung diri. Dan dia orang sangat ceria. Makanya saya bingung kenapa kok orang ceria begini, si Budi namanya orangnya. Kok bisa lah gitu. Itu artinya apa? Kadang-kadang Bapak Ibu, kita di sini nggak tahu sebelah kita itu lagi kesusahan. Nggak tahu kita, nampaknya dia ketawa. Rupanya depresi. Sakit mental. Bahasa anak sekarang. Kesehatan mental itu penting Bapak Ibu. Makanya banyak sekarang depresi. Lompatlah dari mall. Kita nggak tahu. Coba perhatikan sebelahnya. Jangan lagi depresi dia. Jangan lagi depresi. Ketawa dia kan. Harus kita perhatikan loh saudara kita ya. Kami semua kaget loh ini. Bagaimana mungkin orang yang punya miliaran, anak satu, distributor tunggal Wings Group, dan kaya sekali, paling kaya di antara kami semua, gantung diri Bapak Ibu. Heran. Sampai saya tanya teman saya yang dekat sama dia, kamu nggak tahu Injil si Budi itu? Aku bilang gitu kan. Sampai dia bunuh diri. Mana lah bos? Udah aku bilang, nggak masuk ke otaknya kata. Aduh. Dan yang terakhir, yang kelima, sembari kita menunggu Tuhan datang, marilah kita saling menghibur satu sama lain. Ya, saling menghibur di tengah penderitaan, sakit, penyakit, kegagalan, dan kematian. Kita harus saling menghibur satu sama lain, karena kita tubuh Kristus. Kuatkan di sebelahnya. Kita harus saling melengkapi dalam pelayanan. Ada orang diberi karunia penginjilan, ada orang dikasih karunia pengajaran, ada orang dikasih menasehati. Mari kita saling melengkapi di dalam tubuh Kristus ini dan saling menghibur satu sama lain. Itu yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, kalau murid 12 Yesus itu siri-sirian semua, bersaing 12 itu, gak akan sampai Injil sama kita Bapak Ibu. Gak sampai. Kalau 12 murid Yesus itu bersaing, akulah yang paling jago, mana ada kok kesembuhan sama kau. Misalnya Petrus bilang gitu. Kata Yohanes, bacot aja kau Pet. Banyak bacot kau kalau pelayanan. Ceritamu mana-mana. Kalau murid 12 Yesus itu kayak gitu, bersaing, gak kompak, gak akan sampai Injil itu ke kita. Percaya. Makanya kalau kita kompak, di situ Tuhan memberkati. Kalau kita kompak, di situ berkat Tuhan datang. Perkara tanah untuk gereja kita gampang Bapak Ibu. Kalau kita kompak, ya kompak berdoa. Jangan nanti yang satu berdoa kemana, satu kemana. Gitu ya. Harus. Nggak ada yang mustahil. Ketika saudara kita ada masalah, kita kompak menaikkan doa bagi dia. Karena Bapak Ibu, tahu nggak? Cara membuat Tuhan memandang kita, tahu nggak caranya gimana? Dia langsung memandang kita ketika kita mendoakan orang lain.
Ketika kita mendoakan orang lain, mata Tuhan itu langsung tertuju sama kita. Jangan berdoa diri sendiri. Ketika kita mendoakan orang lain, doa kita pun diperhatikan sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi sambil menunggu Yesus datang kedua kali, semangat ya. Semangat, kita harus rubah pola pikir kita. Jadilah hamba yang rajin. Pikirkanlah perkara-perkara di atas. Jangan khawatir akan apapun juga, kata Tuhan. Buktinya kita masih hidup kan sampai sekarang. Ya kan? Teman saya itu banyak kok hartanya mati juga dia. Kita masih hidup. Itu berkat. Kalau kita masih bangun pagi dan hidup, aduh, itu lebih berharga daripada orang yang punya 100 miliar tapi mati. Kayak teman saya itu. Kita sering lupa bersyukur kan? Padahal ketika kita bangun pagi, saya kalau bangun pagi itu saya duduk diam. Bersyukur Tuhan, aku hidup lagi. Bukan mati. Udah malam mikir kan apa gini, ada biaya ini, ada biaya ini. Pas paginya bangun, kok masih hidup aku ya gitu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh luar biasa. Engkau Allah yang sungguh berbeda dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau setia. Bahkan Engkau sendiri Tuhan mengalami yang kami alami. Sehingga tidak satu pun hal yang buruk di dunia yang mesti kami takuti. Karena kami memiliki imam yang besar, pengantara, Tuhan dan Juru Selamat, dan sahabat kami sampai selama-lamanya. Biarlah sembari menunggu Engkau datang kedua kali Tuhan, ingatlah kami Bapa. Ingat kami Tuhan ketika Engkau datang, Engkau menjemput kami, mengangkat kami. Tidak ada yang luput dari Tuhan ketika pengangkatan terjadi. Dan catatlah nama kami Tuhan di buku kehidupan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh luar biasa. Biarlah namamu masyhur selama-lamanya dan segala bangsa mengenalmu, memuji, menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.